Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Dimas adalah seorang PNS di kota Madiun yang selalu merasa hidupnya berada di jalur yang sama, membosankan dan tidak pernah berubah. Ia sudah bekerja di kantor pemerintahan setempat selama 5 tahun terakhir, namun selalu merasa seperti terjebak di dalam rutinitas yang membosankan. Setiap hari, ia bangun pukul 6 pagi, bersiap-siap dengan pakaian seragam pegawai yang rapi, dan berangkat dengan sepeda motor ke kantor. Sepanjang perjalanan, ia selalu melewati jalan yang sama, bertemu dengan wajah-wajah yang tidak asing, namun tanpa ada percakapan berarti. Madiun, sebuah kota kecil di Jawa Timur, terasa semakin menyempit baginya. Setiap kali ia kembali ke rumah setelah jam kerja, Dimas merasakan kebosanan yang sama. Rumahnya yang terletak di ujung kota, dekat dengan persawahan, seakan mencerminkan kehidupan yang penuh ketidakpastian. Rumah tersebut tidak besar, hanya sebuah rumah tipe 36 yang sudah cukup untuk dirinya dan istrinya, Rina, serta anak mereka yang masih balita. Meskipun tidak kekurangan, Dimas merasa terjebak dalam rutinitas yang tak memberi ruang untuk perubahan. Dimas selalu membayangkan kehidupan yang lebih baik. Hidup dengan kenyamanan, liburan ke luar negeri, dan menikmati kebebasan finansial. Namun, meski sudah bekerja keras, selama bertahun-tahun, ia merasa seperti berada di tempat yang sama. Posisi yang ia miliki di kantor tidak pernah berubah. Promosi yang dijanjikan pun tidak kunjung datang. Setiap kali Dimas melihat rekan-rekannya yang lebih muda mendapatkan kenaikan jabatan, hatinya terasa pedih. Ia bertanya-tanya, apa yang salah dengan dirinya? Apakah dia tidak cukup pintar? Tidak cukup ambisius? Tiap malam setelah selesai makan malam dengan keluarga kecilnya, Dimas duduk sendiri di ruang tamu. TV menyala tanpa suara, hanya gambar yang bergerak. Ia memandang keluar jendela, memperhatikan jalan yang sepi, berpikir tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, tapi ia tidak tahu apa itu. Malam itu, seperti biasa, Dimas pulang agak larut setelah menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Hujan deras mengguyur kota Madiun, dan udara yang dingin membuat jalanan semakin sepi. Dimas memutuskan untuk pulang melalui jalan pintas yang jarang dilalui orang. Jalan itu berliku-liku di pinggir kota, melewati hutan kecil yang gelap dan hampir tidak ada penerangan. Dimas seringkali merasa tidak nyaman melewati jalan itu, tetapi malam itu, ia merasakan dorongan kuat untuk melalui jalan tersebut. Ketika tiba di sebuah belokan, Dimas melihat sesosok pria tua berdiri di tepi jalan. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang, topi besar yang menutupi sebagian wajahnya, dan tangan yang menggenggam tongkat kayu. Pria itu tampak seperti menunggu seseorang, dan ketika Dimas mendekat, pria itu memandangnya dengan tatapan yang tajam, meski wajahnya tidak terlihat jelas di balik bayang-bayang topi besar. Dimas sedikit terkejut, namun perasaan aneh itu lebih mendominasi dirinya. Ada sesuatu yang mengingatkannya pada cerita-cerita lama yang ia dengar sejak kecil. Cerita tentang orang-orang yang menemui sosok misterius di tengah malam yang menawarkan kekayaan atau keberuntungan. Tanpa disadari, langkah Dimas mulai melambat. Ia berhenti di depan pria tua itu. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Dimas, suara sedikit gemetar. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa dimengerti. "Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang terperangkap dalam hidupnya," katanya dengan suara serak, namun tegas.
Aku tahu apa yang kamu inginkan, kekayaan dan kemudahan dalam hidup. Aku bisa memberikannya padamu, hanya jika kamu siap membayar harga yang diperlukan. Dimas merasa sedikit cemas, namun rasa penasaran dan keinginan untuk keluar dari kehidupan monoton itu lebih kuat. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Dimas, meskipun suaranya terdengar agak ragu. Pria tua itu tertawa pelan, seolah sudah mengetahui apa yang akan dikatakan Dimas. Pria tua itu melangkah maju sedikit dan memandang Dimas lebih dalam. Kekayaan kamu cari tidak datang dengan mudah. Semua ada harganya, dan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus berani mengambil langkah pertama. Jangan khawatir, ini bukanlah sesuatu yang bisa kau sesali, katanya, sambil menatap tajam ke mata Dimas. Dimas merasa darahnya berdebar kencang. Ia tahu ada yang salah dengan tawaran ini, namun sesuatu dalam dirinya memaksanya untuk mendengarkan lebih lanjut. Bagaimana caranya? Tanya Dimas, suara mulai penuh harap. Pria tua itu mengangguk. Ikuti aku, katanya, sambil berbelok dan berjalan ke arah hutan gelap yang lebih dalam. Dimas mengikuti pria tua itu tanpa berpikir panjang, meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Dimas mengikuti langkah pria tua itu tanpa sepatah kata. Hujan semakin deras, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin membuat suasana menjadi semakin mencekam. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin gelap dan sunyi tempat itu. Hutan kecil yang biasanya tampak biasa saja, kini terasa seperti dunia yang terpisah dari kenyataan. Pria tua itu berjalan dengan langkah mantap, seolah sudah sangat akrab dengan rute ini. Dimas berusaha untuk tetap tenang, meskipun perasaan takut semakin membanjiri hatinya. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seolah-olah kaki-kakinya terperangkap dalam tanah yang semakin lembab dan licin. Mereka akhirnya berhenti di sebuah tempat terbuka, di mana pohon-pohon besar menjulang tinggi. Di tengah tempat itu, terdapat sebuah pohon yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Akar-akar pohon tersebut menjalar ke tanah, membentuk pola yang menyerupai tangan yang siap mencengkeram siapa saja yang mendekat. Pohon itu tampak sangat tua, dan ada aura misterius yang menyelimuti sekitar pohon tersebut. Ini adalah tempatnya, kata pria tua itu. Suaranya lembut namun penuh makna. Ia menoleh ke Dimas dengan tatapan yang tak dapat dibaca. Inilah tempat di mana kehidupanmu akan berubah. Di sini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Dimas merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari pohon tersebut. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan pohon itu. Cahaya bulan yang redup seolah membiaskan bayangan yang bergerak-gerak di antara akar pohon, membuat Dimas semakin gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Dimas, suaranya sedikit terbata-bata. Pria tua itu mengangguk pelan, kemudian mengeluarkan sebuah pisau kecil dari balik jubahnya. Ini, katanya sambil menyerahkan pisau itu kepada Dimas. Iris telapak tanganmu dan biarkan darahmu menetes ke akar pohon ini. Hanya dengan itu, kamu akan menerima kekayaan yang kamu inginkan. Namun ingat, ini adalah keputusan yang tak bisa dibatalkan. Setelah ini, kamu tidak akan kembali menjadi orang yang sama. Dimas melihat pisau itu dengan ragu. Tangan kirinya terasa dingin, sementara tangan kanannya gemetar saat ia menggenggam pisau itu. Ada perasaan aneh yang merayapi tubuhnya. Sebuah suara kecil di dalam dirinya berusaha membujuknya untuk berhenti, tetapi keinginan untuk keluar dari hidup yang membosankan, untuk meraih kesuksesan yang selama ini ia dambakan, membuatnya ragu untuk mundur. Jangan ragu, pria tua itu berkata, seolah membaca pikiran Dimas. Kamu sudah datang sejauh ini. Ini adalah satu-satunya cara. Dengan tangan yang gemetar, Dimas mengiris telapak tangannya. Darahnya menetes perlahan, membasahi ujung pisau dan mengalir ke akar pohon yang besar itu. Saat darah pertama menetes, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan seketika itu pula, suara gemerisik angin yang biasa terdengar di sekitar hutan berubah menjadi suara bergemuruh, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon itu bergetar, dan suara mengerikan terdengar dari dalam pohon. Dimas merasa tubuhnya seperti tertarik ke dalam tanah, dan jantungnya berdebar keras.
Ia ingin menarik tangannya, tetapi tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Kemudian, sesuatu yang mengerikan muncul dari balik pohon. Sebuah sosok besar berwarna hitam, dengan mata merah menyala, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Sosok itu bergerak mendekati Dimas, dan Dimas merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Selamat datang di dunia yang baru, Dimas. Suara berat dan menggema itu terdengar di seluruh hutan. Kamu telah memilih jalanmu, dan sekarang semuanya menjadi milikmu. Tapi ingat, tak ada yang gratis dalam dunia ini. Kekayaanmu, kekuasaanmu, semuanya akan datang dengan harga yang harus dibayar. Sosok hitam itu mendekatkan wajahnya ke wajah Dimas, dan Dimas bisa merasakan napasnya yang dingin. Mata merah itu menatap tajam ke dalam mata Dimas, membuatnya merasa seolah-olah dirinya terperangkap dalam pandangan itu. Tapi ingat Dimas, suara itu melanjutkan, semua yang kamu dapatkan di dunia ini akan menjadi milik kami di akhir perjalanan. Kamu akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Dimas merasa tubuhnya semakin lemas, tetapi dia tidak bisa bergerak. Perasaan takutnya semakin kuat, namun ia juga merasa ada perasaan lega yang menyelimuti dirinya. Semua yang ia inginkan, kekayaan, kesuksesan, ternyata sudah di depan mata. Namun, ada perasaan yang lebih kuat dari itu. Ketakutan yang mendalam. Sosok itu akhirnya menarik diri, dan hening kembali menyelimuti tempat itu. Hujan yang semula deras kini berhenti. Dimas terjatuh, lemas dan tak berdaya, dan pria tua itu hanya berdiri di sana, menyaksikan dengan senyum misterius. Selamat datang di dunia yang baru, kata pria tua itu, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Dimas masih tergeletak di tanah, masih merasa tubuhnya kaku dan gemetar. Ia tak tahu apakah yang baru saja terjadi adalah kenyataan atau mimpi buruk. Tetapi satu hal yang pasti, hidupnya kini tidak akan pernah sama lagi. Dimas terdiam sejenak, matanya terpaku pada sosok pria tua yang baru saja memberinya pisau kecil itu. Ia merasa gemetar, bukan hanya karena dinginnya udara malam, tetapi juga karena apa yang baru saja dia lakukan. Darahnya yang menetes ke tanah sepertinya telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Ia tak tahu harus berkata apa. Perasaan takut yang menggelayuti dirinya semakin membengkak. Di satu sisi, ia ingin menarik tangannya dan melarikan diri. Tetapi di sisi lain, hasrat akan kekayaan yang sudah lama terpendam membuatnya merasa tak bisa mundur. Pria tua itu menatap Dimas dengan tatapan yang tak bisa dimengerti, seolah sedang menilai keputusan yang baru saja ia buat. Kamu sudah memulai perjalanan ini, Dimas, kata pria tua itu, suaranya serak dan berat. Tidak ada jalan mundur. Kekayaan yang kamu inginkan akan datang, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Dimas merasa tubuhnya semakin lemas. Apa yang baru saja ia lakukan, meskipun tampak kecil, ternyata membawa dampak yang sangat besar. Pohon yang ia hadapkan mulai bergetar, dan dari dalam tanah, tampak ada cahaya kemerahan yang perlahan menyembur ke atas, menciptakan pola yang menyerupai jalur akar yang menjalar ke seluruh penjuru hutan. Dimas merasakan kegelisahan yang semakin dalam, seolah-olah sesuatu yang sangat besar tengah terbangun di bawah kaki mereka. Namun pria tua itu tetap tenang. Ia menatap Dimas dengan senyum tipis yang tak bisa dijelaskan. Sekarang kamu sudah berjanji, Dimas, katanya lagi. Kekayaan dan kemakmuran akan datang padamu. Tetapi ingat, itu hanya bagian dari harga yang harus kamu bayar. Dimas membuka mulut, berusaha berbicara, tetapi kata-kata terasa seperti terbungkam di tenggorokannya. Ia merasa seluruh dunia menjadi kabur. Semua yang ia harapkan sejak lama, kesuksesan, uang, jabatan tinggi, tiba-tiba terasa begitu dekat, begitu mudah digenggam. Hanya dengan darah, ia bisa mendapatkannya. Begitu cepat, begitu instan. Tapi di dalam dirinya, rasa takut semakin membesar, seperti ada sesuatu yang mengingatkannya bahwa harga itu terlalu tinggi untuk dibayar. Pria tua itu melanjutkan, suaranya menjadi semakin dalam, mengalun seiring hembusan angin yang tiba-tiba menerpa pohon. Dunia ini tidak seperti yang kamu kira, Dimas. Apa yang kamu lihat sebagai kebahagiaan dan keberuntungan adalah bayang-bayang yang kau ciptakan. Kami akan memberimu semua yang kau inginkan. Tapi dunia ini memiliki harga yang tak terlihat,
dan kamu akan membayarnya dengan jiwa. Dimas hanya bisa diam. Tubuhnya terkulai lemas, tak mampu melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Namun, meskipun ketakutannya semakin besar, ada sesuatu dalam dirinya yang menuntutnya untuk bertahan. Keinginan untuk maju, untuk keluar dari kehidupan yang penuh keputusasaan, membuat Dimas merasa bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Lalu pria tua itu mendekatkan wajahnya ke Dimas. Wajahnya semakin gelap dan misterius. Hanya matanya yang merah menyala yang tampak mencolok. "Kamu harus tahu, Dimas," katanya dengan suara yang semakin berat dan penuh makna. "Selama kamu menjalani hidup ini, kamu akan merasakan dua sisi dari koin yang sama. Kekayaan yang kau cari akan datang, tetapi begitu pula kegelapan yang mengikutimu. Tidak ada yang bisa menghindari takdir ini." Dimas, meski merasa tercekik ketakutan, tetap mempertahankan sikapnya. Ia ingin segera meninggalkan hutan ini dan kembali ke kehidupan yang ia kenal. Namun sesuatu di dalam dirinya, keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang ia impikan, menghalangi langkahnya. Ia merasakan kekuatan yang tak terjelaskan mengikatnya di tempat itu. Ia seperti terperangkap dalam perangkap yang ia buat sendiri. "Tapi, bagaimana saya tahu bahwa saya akan mendapatkan apa yang dijanjikan?" tanya Dimas dengan suara serak. "Bagaimana saya tahu bahwa ini bukanlah kebohongan?" Pria tua itu tertawa pelan, dan tawa itu membuat bulu kuduk Dimas meremang. "Kamu tidak perlu tahu," jawab pria itu dengan nada yang jauh lebih dalam. "Semua itu akan datang pada waktunya. Cukup percaya pada prosesnya. Kamu akan melihat perubahan dalam hidupmu, perubahan yang tak bisa dijelaskan. Kekayaan, jabatan, semuanya akan berada dalam genggamanmu. Tapi ingat, itu semua datang dengan harga yang harus dibayar. Harganya adalah sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang sangat dalam." Dimas merasa keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Setiap kata yang keluar dari mulut pria tua itu terdengar seperti kutukan, seperti ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang berbeda, dunia yang tidak ada jalan keluar. Kekayaan yang ia impikan, hidup yang ia inginkan, tampak begitu dekat, tetapi entah mengapa, ia merasa lebih takut daripada sebelumnya. Saya siap." Akhirnya Dimas mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang besar. "Saya siap menerima apa yang akan datang." Pria tua itu mengangguk, puas dengan jawaban Dimas. "Bagus," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang hidupmu akan berubah. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tetapi jangan lupa ada harga yang harus dibayar." Dimas Taas merasa tubuhnya seperti terangkat dari tanah, seolah ada kekuatan yang menariknya. Pohon besar itu bergetar, dan suara gemuruh di sekitar hutan semakin menguat. Sosok pria tua itu mulai menghilang dalam kegelapan malam, dan dalam sekejap, Dimas merasa dirinya sendirian lagi. Namun, ada perasaan yang lebih besar dari ketakutan yang kini menguasai dirinya, rasa lega yang tak terungkapkan. Kekayaan, jabatan, semuanya akan datang. Dimas tahu itu, tapi apakah ia siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Setelah Dimas mengucapkan kata-kata itu, seolah ada sesuatu yang berubah di udara. Sebuah ketegangan tebal menggantung di antara mereka. Pria tua itu, yang semula tampak seperti sosok yang tak terlalu memedulikan apapun, kini menunjukkan senyum tipis yang menyeramkan. Mata merahnya yang menyala semakin terang, menciptakan bayang-bayang aneh di sekeliling mereka. "Bagus." Suara pria itu terdengar semakin dalam dan berat. "Kamu telah memilih jalanmu. Sekarang dunia ini akan memberimu semua yang kamu inginkan. Tapi ingat Dimas, dunia ini tidak hanya tentang hadiah. Ada juga bagian yang harus kamu bayar." Dimas merasakan tubuhnya tiba-tiba semakin berat, seolah ada beban yang tak tampak menggantung di atasnya. Ia berusaha mengingatkan dirinya bahwa ini semua adalah keputusan yang ia pilih. Namun rasa takut yang menggerogoti jiwanya membuatnya semakin ragu. Ia menatap pohon besar itu sekali lagi. Dan meskipun ia tidak tahu mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik bahwa ia tidak bisa kembali lagi ke kehidupan lama. Pria tua itu bergerak mendekat,
Tangan kanannya terangkat seolah memberikan isyarat untuk Dimas mendekat. Dimas dengan ragu-ragu melangkah mendekat. Ia merasakan langkahnya terasa lebih berat, seakan dunia semakin menekan dirinya. Sejak saat ini Dimas, pria tua itu berkata sambil menatapnya tajam, kehidupanmu akan berubah selamanya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kekayaan, jabatan, bahkan kemewahan. Namun, ingatlah bahwa kekuatan ini datang dengan harga yang tak terbayangkan. Apa yang akan kamu bayar adalah sesuatu yang lebih dalam dari apa yang tampak. Dimas merasa tubuhnya bergetar. Kata-kata pria itu seperti dentingan bel yang terdengar jauh, namun menembus jiwanya. Apa harga itu, Pak? Apa yang harus saya bayar? Tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Hatinya berdebar kencang, namun ia tetap bertanya, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari takdir. Pria tua itu tersenyum dengan misterius, dan wajahnya yang tampak lebih tua dari yang Dimas bayangkan, tiba-tiba tampak semakin muda dan menakutkan. Apa yang akan kamu bayar adalah jiwamu, Dimas. Setelah semua yang kamu inginkan terwujud, kamu akan menjadi bagian dari kami, bagian dari kegelapan ini. Tidak ada yang bisa menghindari harga itu. Jiwa, pikiran, bahkan hatimu, semuanya akan menjadi milik kami. Dimas merasa tenggorokannya tercekat. Sebuah ketakutan yang luar biasa meliputi dirinya. Namun di balik ketakutan itu, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk terus maju. Kekayaan jabatan, semua yang ia inginkan begitu dekat. Lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Ia ingin melupakan rasa takut itu. Ingin mengejar impian yang selama ini terpendam. Pria tua itu kembali berbicara dengan suara yang lebih lembut, seolah menenangkan Dimas. Kamu sudah memilih jalan ini. Kami tidak akan kembali. Ingat Dimas, dunia ini tidak hanya memberi hadiah. Ada bagian yang harus kamu bayar. Begitu kamu meninggalkan tempat ini, kehidupanmu akan berubah. Semua yang kamu inginkan akan datang. Tetapi jangan lupakan kami. Kami akan selalu mengingatmu. Dimas mulai merasa kehangatan yang aneh meresap ke dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Seperti ada energi yang mengalir dalam tubuhnya, memberi kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekayaan dan jabatan yang ia idam-idamkan selama ini, kini berada dalam jangkauannya. Ia merasa seolah-olah ia bisa meraih segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pria tua itu memberi Dimas sebuah peringatan terakhir. Namun ingat Dimas, ia berkata sambil melangkah mundur. Kamu tidak akan pernah bebas dari kami. Kami akan selalu mengawasimu. Kekuatan yang kami beri tidak datang tanpa bayaran. Ada bagian dari dirimu yang akan selalu menjadi milik kami. Dimas mengangguk, matanya terbuka lebar, dan dia mulai merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Ada sesuatu yang berubah dalam pandangannya. Keinginan yang tak terkontrol untuk mendapatkan lebih, untuk meraih semua yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Pria tua itu menghilang dalam kegelapan malam, dan Dimas berdiri di tengah hutan yang sepi. Namun, ia merasa tidak sendirian. Di sekelilingnya, ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia merasa dirinya telah melangkah ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Saat Dimas kembali ke jalan utama, langkahnya terasa lebih ringan. Namun, di dalam dirinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. Kekayaan dan jabatan yang akan datang kepadanya seakan sudah ada dalam genggaman, tetapi ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Sesuatu yang lebih menakutkan, sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Ketika Dimas kembali ke rumah, ia menemukan dirinya lebih terjaga, lebih waspada. Meskipun ia tak bisa tidur malam itu, pikirannya tidak bisa berhenti membayangkan apa yang telah terjadi. Semua yang ia inginkan terasa semakin nyata, tetapi harga yang harus dibayar membuatnya meragukan keputusan yang telah ia buat. Dimas terbangun keesokan harinya dengan perasaan yang sangat aneh. Ia merasa seolah-olah tidak tidur semalam, tetapi matanya yang berat dan tubuh yang lelah menunjukkan bahwa ia memang baru saja tertidur. Ketika ia membuka mata, ia merasakan perasaan yang tidak biasa, seolah dunia di sekelilingnya berubah. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut,
Suara bising dari luar rumah membangunkannya dari lamunannya. Ada suara mobil yang terhenti di depan rumahnya, dan ketika ia membuka jendela, ia melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap terparkir di sana. Tak ada yang aneh dengan mobil itu, kecuali kenyataan bahwa itu adalah mobil yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Dimas tertegun sejenak, berpikir apakah ini hanya khayalannya atau sebuah kejadian nyata. Ia segera mengenali model mobil itu, mobil yang biasa ia lihat di jalanan mewah, mobil yang jarang dimiliki oleh orang biasa sepertinya. Ketika ia keluar untuk melihat lebih dekat, seorang sopir berdiri di samping pintu mobil dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Dimas. Ini mobil baru Anda, seperti yang telah disepakati. Silakan menikmati kemewahan yang Anda inginkan." Dimas terdiam, matanya membelalak. "Apa maksud Anda?" Tanyanya dengan suara serak, mencoba mengerti situasi yang sedang terjadi. "Seperti yang dijanjikan kemarin malam, Tuan. Kekayaan Anda sudah mulai datang," jawab sopir itu dengan percaya diri sambil menyerahkan kunci mobil kepada Dimas. Dimas merasa terhenyak. Ini terlalu cepat. Ia belum benar-benar memahami apa yang telah terjadi, tetapi segala sesuatu yang ia impikan, mobil mewah, hidup yang lebih baik, seakan datang begitu saja. Dalam kebingungannya, ia hanya bisa menerima kunci itu dengan tangan yang gemetar. Hari-hari setelah malam itu berlalu begitu cepat. Mobil mewah itu menjadi bagian dari kehidupan barunya. Tidak hanya mobil, tetapi seiring berjalannya waktu, kekayaan yang dijanjikan itu semakin nyata. Rekening banknya yang semula kosong, kini dipenuhi dengan angka-angka yang tak pernah ia bayangkan. Dimas tidak tahu bagaimana bisa uang sebanyak itu tiba-tiba ada dalam rekeningnya. Sebuah rumah baru yang lebih besar dengan fasilitas mewah disiapkan untuknya. Dan bahkan seorang asisten pribadi yang selalu siap membantu segala kebutuhannya. Semua itu datang begitu saja, seolah ia hanya perlu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Di kantor, perubahan itu juga tampak jelas. Tugas-tugas yang sebelumnya terasa membosankan dan penuh tantangan kini menjadi mudah bagi Dimas. Ia mulai mendapatkan perhatian dari atasannya, dan tak lama setelah itu, ia dipromosikan menjadi pejabat yang lebih tinggi. Semua orang mulai memperlakukannya dengan hormat, bahkan orang yang sebelumnya meremehkannya. Ia merasa seperti berada di puncak dunia. Semua yang ia inginkan telah tercapai. Kehidupan Dimas kini berubah total, dari yang semula biasa saja, menjadi sangat mewah dan penuh dengan penghargaan. Namun, semakin lama ia merasakan perubahan itu, semakin kuat pula perasaan gelisah yang menghantui dirinya. Meskipun ia memiliki semua yang diinginkan, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa kosong. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya, dan ada suara dalam dirinya yang mengingatkan bahwa semua ini datang dengan harga yang harus dibayar. Pada suatu malam, Dimas tidak bisa tidur. Ia terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa ada yang tidak beres. Kekayaannya, kemewahannya semua itu tampak sempurna di luar, tetapi hatinya merasa kosong. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela, memandang keluar ke jalanan yang gelap. Di luar, ada sesuatu yang berbeda. Dimas melihat bayangan hitam melintas di luar rumahnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan takut mulai merayapi tubuhnya. Dengan cepat, ia memutar tubuh dan berjalan menuju ruang tamu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara berat terdengar di dalam rumahnya. "Dimas," suara itu bergema, seolah datang dari seluruh sudut ruangan. "Apa yang kau rasakan? Bukankah semua ini sesuai dengan yang kami janjikan?" Dimas membeku. Ia merasa tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang luar biasa. Suara itu datang dari dalam dirinya, atau mungkin dari ruang kosong di sekitarnya. Ia tidak tahu pasti. Semua yang ia rasakan kini tampak seperti kabut tebal yang menyelimuti pandangannya. "Apa yang terjadi?" tanya Dimas dengan suara tercekat, mencoba melawan rasa takut yang semakin mendalam. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kekayaan yang kamu dapatkan tidak gratis, Dimas. Kami memberimu apa yang kau inginkan, tetapi kami juga mengambil sesuatu darimu. Ingatlah bahwa kamu bukan lagi Dimas yang dulu. Kamu adalah bagian dari kami sekarang." Dimas.
merasakan sesuatu yang mengerikan merasuki tubuhnya. Rasanya seperti ada yang mengendalikan dirinya, ada bagian dari dirinya yang hilang, sementara bagian lainnya hanya merasa kosong. Setiap malam, ia semakin merasakan kehadiran itu. Kehadiran yang mengawasi, yang terus mengingatkan bahwa ia telah membayar harga yang sangat tinggi untuk semua yang dimilikinya sekarang. Kekayaan yang didambakan, jabatan yang diperoleh, semuanya datang begitu mudah. Tetapi di balik kemewahan itu, Dimas merasakan kegelapan yang semakin merenggut dirinya. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang mulai menghilang, dan perasaan itu semakin kuat setiap hari. Kekuatan yang memberinya semua yang ia inginkan, juga mulai menarik bagian dari dirinya yang paling penting. Di malam berikutnya, Dimas memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia melakukan ritual pesugihan itu. Ia merasa ada yang perlu ia selesaikan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Dengan langkah yang berat, ia berjalan kembali menuju tempat itu, berharap bisa mencari jawaban atas semua yang ia rasakan. Namun ketika ia tiba di pohon besar itu, ia merasa sesuatu yang lebih mengerikan. Pohon itu kini tampak lebih gelap, lebih menyeramkan dan suara-suara aneh terdengar dari dalam tanah. Sosok hitam yang pertama kali ia temui muncul kembali dari balik pohon, dengan mata merahnya yang lebih menyala dari sebelumnya. "Selamat datang kembali, Dimas," suara itu mengaum. "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi ingat, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari harga yang harus dibayar." Dimas merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu, pada saat itu, ia tidak bisa lagi mundur. Semua yang ia miliki, semua yang ia impikan, telah menuntut bayarannya. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Dimas berdiri tegak di depan pohon besar itu, tubuhnya terasa lemah, dan seluruh dirinya dipenuhi dengan rasa cemas yang luar biasa. Sosok hitam yang muncul dari balik pohon itu semakin mendekat, matanya yang merah menyala seperti membakar jiwanya. Ada perasaan menakutkan yang mulai menguasai tubuhnya, sebuah perasaan bahwa ia telah melewati batas yang tak bisa kembali. "Ini adalah jalan yang kamu pilih, Dimas." Suara berat itu bergema, mengisi udara sekitar mereka. "Kami telah memberimu apa yang kamu inginkan. Kekayaan, jabatan, kekuasaan. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari apa yang telah terjadi." Dimas merasa tubuhnya semakin kaku. Ada rasa takut yang sangat dalam menggerogoti jiwanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Kekayaan yang ia miliki, semua yang ia impikan, datang begitu cepat, tetapi perasaan kosong dan ketakutan yang mengikutinya kini lebih kuat daripada apapun. "Apa yang harus saya bayar?" Dimas akhirnya bertanya. Suaranya gemetar. Ia sudah tahu jawabannya, tetapi perasaan tak tertahankan itu memaksanya untuk bertanya. Sosok hitam itu tersenyum, sebuah senyum yang penuh dengan kebencian. "Harga yang harus kamu bayar bukanlah uang atau harta, Dimas." Suara itu mengalun pelan, penuh keangkuhan. "Kamu telah menyerahkan jiwamu kepada kami. Segala yang kamu miliki sekarang, kehidupanmu, kekayaanmu, adalah milik kami. Kamu telah memilih untuk mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang bisa kamu bayangkan." Dimas merasa hatinya berdegup kencang. Jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar dari dadanya. "Jiwaku, apa maksudmu?" tanya Dimas. Suara itu hampir tidak terdengar karena ketakutannya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika itu pula, Dimas merasakan gelombang hawa dingin yang luar biasa menyelubungi tubuhnya. "Jiwa adalah bagian yang paling penting, Dimas. Kekuatan yang kami berikan padamu datang dengan bayaran. Kekayaan, jabatan, semuanya bisa diraih dengan mudah, tetapi harga yang sebenarnya adalah bagian dari dirimu yang paling dalam, jiwa dan kehendakmu." Dimas terjatuh ke lutut, tubuhnya terasa lemas, seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam tanah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi perasaan takut itu begitu kuat, seakan ia terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia keluar. Di dalam pikirannya, muncul bayangan-bayangan aneh, bayangan masa lalu yang mulai muncul kembali, mengingatkannya pada masa-masa sebelum ia melakukan ritual pesugihan itu.
Namun, di balik semua ketakutan itu, Dimas merasa perasaan aneh juga muncul dalam dirinya, sebuah dorongan untuk tetap bertahan. Untuk tidak menyerah begitu saja, Ki. Ia tidak ingin kehilangan segalanya, meskipun harga yang harus dibayar begitu tinggi. Apakah aku bisa menebusnya? Apakah aku bisa membayar harga ini dengan cara lain? Dimas bertanya dengan suara yang penuh harap. Ia tidak tahu apakah ada jalan keluar, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Sosok hitam itu tertawa. Suara tertawanya mengisi seluruh hutan. Tebusan? Tidak ada yang bisa menebusnya, Dimas. Kamu sudah memilih jalan ini dan tak ada yang bisa mengubah takdirmu sekarang. Kekayaanmu, jabatanmu, semuanya adalah bagian dari kami. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikannya. Dimas merasa terperangkap dalam kekosongan yang semakin besar. Ia merasa seolah dirinya tidak lagi hidup, tetapi hanya sebuah wadah kosong yang penuh dengan kemewahan yang tidak berarti. Apa gunanya semua itu jika ia merasa begitu kosong? Apa gunanya kekayaan dan kekuasaan jika jiwanya telah terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari? Tapi, apakah aku tidak bisa kembali? Dimas bertanya lagi, suara penuh penyesalan. Apakah aku tidak bisa mengubah jalan ini? Sosok itu menggelengkan kepala, matanya yang merah semakin menyala. Kamu tidak bisa kembali, Dimas. Semua yang kamu miliki sekarang adalah bagian dari kami. Apa yang kamu cari dengan menginginkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan? Kamu telah mengorbankan apa yang paling berharga. Dan kini, semua itu akan menjadi milik kami. Dimas terjatuh, merasakan keputusasaan yang sangat mendalam. Ia tahu tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua impian dan harapannya, semuanya tampak begitu kosong di hadapannya. Kekayaan, kekuasaan, semuanya telah menjadi belenggu yang mengikat jiwanya. Apa yang harus aku lakukan? Dimas bertanya dengan suara yang lemah. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Sosok hitam itu mendekat, dan tiba-tiba ia merasakan seolah ada kekuatan yang menariknya lebih dekat ke dalam kegelapan. Kamu tidak memiliki pilihan, Dimas. Semua yang ada padamu kini milik kami. Kamu akan menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dimas terkulai lemas di tanah, tak mampu bergerak. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan kini ia terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan ketakutan yang menggerogoti jiwanya, Dimas akhirnya merasakan bahwa dunia yang ia bangun dengan kekayaan dan kekuasaan itu ternyata adalah penjara yang tak bisa ia hindari. Ia telah membayar harga yang sangat tinggi, dan kini ia harus menerima konsekuensi dari perjanjiannya dengan kekuatan gelap yang telah menguasai hidupnya. Dimas duduk di ruang kerjanya yang baru, dikelilingi oleh kenyamanan dan kemewahan yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Meja kayu yang besar dengan permukaan mengkilap, kursi kulit yang empuk, serta pemandangan kota yang luas dari jendela, semua itu tampak sempurna. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda di dalam dirinya. Sebuah perasaan kosong yang semakin menggerogoti. Bahkan di tengah kesuksesan yang luar biasa, ia merasa terasing. Seolah ada ruang hampa di dalam hatinya yang tak bisa diisi dengan semua kekayaan dan jabatan yang telah ia peroleh. Setiap kali ia memandang dirinya di cermin, ia melihat perubahan yang mencolok. Wajahnya terlihat lebih muda, lebih bertenaga, dan penuh percaya diri. Namun di balik penampilannya yang sempurna, ada bayang-bayang kelam yang terus mengintainya. Bayang-bayang dari pilihan yang telah ia buat malam itu, ketika ia memutuskan untuk bersekutu dengan kekuatan gelap. Semakin lama, perasaan bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan itu semakin kuat. Mimpi buruknya menjadi semakin nyata, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Satu hal yang paling mengganggu Dimas adalah suara yang terus berbisik di kepalanya. Suara itu terdengar jelas, seperti datang dari dalam dirinya, namun ia tahu itu bukan berasal dari pikirannya sendiri. Suara itu berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, tentang sesuatu yang menguasai dirinya, tanpa bisa ia hentikan.
Kami tidak akan membiarkanmu pergi, Dimas. Suara itu seringkali berkata, kami telah memberi segala yang kamu inginkan, dan kamu akan menjadi milik kami selamanya. Pernah di suatu malam yang penuh kecemasan, Dimas berdiri di jendela ruang kerjanya, menatap langit malam yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan ia melihat bayangan gelap yang bergerak. Bayangan itu bergerak dengan cepat, melintas di antara gedung-gedung tinggi kota Madiun seolah mengejarnya. Dimas merasa tubuhnya beku seketika. Ia menatap bayangan itu lebih tajam, dan seiring bayangan itu mendekat, ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Malam itu, Dimas kembali mendengar suara itu, lebih keras daripada sebelumnya. Kamu tidak bisa menghindari kami, Dimas. Kamu telah memilih jalan ini, dan kami akan selalu mengikutimu. Ketakutan yang luar biasa melanda dirinya. Ia tahu, perasaan yang semakin mendalam ini bukanlah hal yang biasa. Bayangannya mulai bergerak dengan cara yang aneh, lebih seperti sebuah bayangan yang terpisah dari tubuhnya. Setiap kali Dimas menutup mata, bayangan itu semakin nyata, seolah ingin keluar dari dalam dirinya. Ia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi perasaan itu tak bisa ia hindari. Di malam berikutnya, Dimas memutuskan untuk kembali ke tempat yang pertama kali ia temui pria tua itu, di hutan dekat rumahnya. Ia merasa bahwa ia harus menghadapi apa yang telah terjadi. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Semua yang telah ia raih kini terasa seperti ilusi, dan ia merasa terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Setibanya di hutan itu, Dimas merasa tubuhnya kembali diliputi rasa takut yang luar biasa. Hutan yang sepi ini, yang dulu tampak begitu biasa, kini terasa seperti tempat yang sangat asing, sangat menakutkan. Di antara pepohonan yang tinggi dan rimbun, Dimas berjalan lebih dalam, seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tetapi ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah dorongan kuat yang mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Saat ia tiba di pohon besar, tempat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan, Dimas merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang ia ingat. Akar-akar pohon yang menjalar di tanah seperti tangan yang siap merenggut siapa saja yang mendekat. Tanpa bisa menahan diri, Dimas mulai merasakan detak jantung yang semakin cepat. Tiba-tiba, sosok hitam yang pertama kali ia temui muncul dari balik pohon. Kali ini, sosok itu tampak lebih besar dan lebih mengerikan. Matanya yang merah menyala semakin tajam menatap Dimas, seolah-olah mengintip setiap gerakannya. Kamu tidak bisa melarikan diri, Dimas. Suara itu terdengar lebih dalam dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kami selalu mengawasi kamu. Dimas merasa tubuhnya terhimpit, seolah ada kekuatan yang menguasainya. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang semakin mendalam. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Dimas dengan suara serak. Meskipun ia sudah tahu jawabannya. Sosok itu tersenyum, sebuah senyum yang penuh kebencian. Kami ingin jiwamu, Dimas. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Semua yang kamu miliki sekarang, kekayaan, jabatan, semua itu hanyalah ilusi. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Kami akan menguasaimu, dan kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Dimas merasa tercekik oleh kata-kata itu. Jiwa, itulah yang mereka inginkan. Ia telah mengorbankan jiwanya untuk kekayaan dan kekuasaan yang kini ia miliki, dan kini ia harus membayar harga yang sangat tinggi. Ia merasa tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan ini. Apakah ada cara untuk menebusnya? Dimas bertanya, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak ingin kehilangan jiwa dan semuanya yang telah aku capai. Sosok itu tertawa, suara tawa itu bergema di hutan. Tebusan? Tidak ada yang bisa menebusnya, Dimas. Kamu telah memilih jalan ini dan tak ada yang bisa mengubah takdirmu. Semua yang kamu inginkan sekarang adalah milik kami. Kamu adalah bagian dari dunia ini dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Dimas merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar dari tubuhnya. Semua kekayaan dan jabatan yang pernah ia idamkan kini terasa sangat tidak berarti. Ia telah kehilangan dirinya, dan kini ia terjebak dalam dunia yang lebih gelap dan lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan.
Dengan perasaan yang semakin hampa, Dimas terjatuh ke tanah. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Sosok hitam itu menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan Dimas sendirian di tengah hutan, terperangkap dalam takdir yang tidak bisa ia hindari. Dimas terbaring di tanah, tubuhnya lemas, dan hatinya terasa kosong. Suara gemerisik angin yang datang dari hutan gelap itu terdengar seperti bisikan yang tak berujung. Setiap pohon tampak seperti saksi bisu yang menyimpan kisah gelap yang tak bisa dilupakan. Ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, lebih dingin dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang mendekat. Dimas berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya terasa seperti terkunci. Ada rasa berat yang menyelubungi dirinya, dan ketika ia memandang ke sekeliling, semuanya terasa semakin asing. Pohon besar yang ada di depannya tampak lebih besar, lebih menyeramkan dan akarnya menjalar jauh ke dalam tanah, seakan ingin menghisapnya ke dalam kegelapan. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri dari semua ini, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa. Ia sudah terperangkap di dunia yang jauh lebih gelap dan lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. Kemudian, dari balik pohon, ia mendengar suara langkah kaki yang berat dan teratur. Sosok hitam yang pertama kali ia temui kembali muncul, namun kali ini ia tampak lebih besar dan lebih menakutkan. Matanya yang merah menyala seakan menembus kegelapan malam, menatap Dimas dengan penuh kebencian. Ia merasa seperti sedang dihakimi oleh mata yang tak bisa ia hindari. "Apakah kamu merasa takut, Dimas?" Suara itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. "Kamu telah memilih jalan ini. Semua yang kamu inginkan sudah ada dalam genggamanmu, namun tak ada yang bisa menghindari harga yang harus dibayar." Dimas hanya bisa terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia telah mendapatkan semuanya, kekayaan, jabatan, kemewahan, tetapi ia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak bisa ia lewati. Ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yang terus mengingatkan bahwa ia telah mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang sangat gelap. Sosok hitam itu mendekat, dan kali ini Dimas bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Sosok itu berhenti tepat di depannya, dan Dimas bisa melihat jelas bahwa sosok itu tidak hanya besar, tetapi juga seakan tak berbentuk, hanya bayangan gelap yang menyelimuti kegelapan itu. Matanya yang merah menyala semakin tajam menatapnya, dan suara itu kembali terdengar. "Kamu sudah menerima semua yang kami tawarkan, Dimas. Kamu pikir kamu bisa keluar dari kesepakatan ini?" Suara itu penuh dengan tawa yang mengerikan, mengisi hutan yang sunyi. "Kamu terjebak di dunia ini sekarang, dan tak ada jalan keluar. Semua yang kamu miliki, kekayaan, kekuasaan akan hilang begitu saja. Kami akan menariknya kembali, satu persatu." Dimas merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin menjerit, ingin berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tak ada yang mendengar. Hutan ini seakan memerangkapnya dalam kegelapan yang tak terbatas. Ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari dirinya yang mulai mengambil alih dirinya. Setiap inci tubuhnya terasa tertarik ke dalam tanah, dan ia mulai merasakan sensasi bahwa ia mulai hilang, seolah terhisap oleh kekuatan tak tampak yang berasal dari pohon besar itu. "Kenapa aku?" Dimas akhirnya berteriak, suaranya pecah, penuh dengan penyesalan. "Kenapa aku yang harus membayar harga ini?" Sosok itu tersenyum lebar seakan menikmati penderitaan Dimas. "Karena kamu memilihnya, Dimas. Kamu memilih untuk mendapatkan semuanya dengan cara ini, dan sekarang kamu harus membayar. Semua yang ada padamu, seluruh hidupmu, impianmu, kebahagiaanmu, telah menjadi milik kami. Tak ada yang bisa mengubah takdirmu." Dimas merasakan tubuhnya semakin berat, semakin lemah. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa terkulai di tanah, merasakan sensasi dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasa jiwanya semakin terperangkap, semakin jauh dari dirinya sendiri. Semua yang ia impikan selama ini, semua yang ia cari, kini terasa seperti ilusi. Kekayaan dan kekuasaan yang telah ia raih, kini tampak kosong dan tak berarti. "Apakah tidak ada cara untuk keluar?" tanya Dimas, suaranya serak, penuh dengan penyesalan yang mendalam.
Apakah aku benar-benar terjebak di sini selamanya? Sosok hitam itu menggelengkan kepala. Senyumannya semakin mengerikan. Tidak ada yang bisa mengubah pilihan yang telah kamu buat, Dimas. Kamu telah memberikan segalanya kepada kami, dan sekarang kami akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami. Dengan kata-kata terakhir itu, sosok itu menghilang, meninggalkan Dimas sendirian di tengah hutan yang gelap. Dimas merasa tubuhnya mulai kehilangan kekuatan, dan seiring ia mencoba bangkit, ia merasakan ada sesuatu yang menguasai dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai merasakan kekosongan yang dalam di dalam dirinya. Semuanya yang ia miliki kini terasa hampa. Kehidupannya, kekayaannya, jabatan yang ia raih, semuanya telah hilang maknanya. Ia merasa seperti telah kehilangan bagian dari dirinya yang paling penting. Dan kini ia hanya bisa terperangkap dalam dunia gelap yang ia pilih sendiri. Saat Dimas berbaring di tanah, tubuhnya yang lelah dan hatinya yang hampa, ia menyadari satu hal. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa ia hindari. Dunia yang lebih gelap dari apa yang pernah ia bayangkan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk mengembalikan hidupnya seperti semula. Dimas terbangun di pagi hari dengan rasa yang tidak biasa. Tubuhnya terasa lelah. Seakan seharian penuh, ia terjaga di dunia yang tidak bisa dijelaskan. Ia terdiam di tempat tidur, merenung, sejenak memikirkan semuanya yang telah terjadi. Kehidupan yang baru saja ia masuki, penuh dengan kemewahan dan kekuasaan, kini terasa sepi dan menakutkan. Rumah mewahnya yang tampak begitu sempurna, kini hanya sebuah ruang kosong. Di luar jendela, kota Madiun yang dulu biasa ia lihat, kini tampak seperti dunia yang jauh, seolah ia terpisah dari semua itu. Setiap kali Dimas memandang ke cermin, wajahnya yang tampak lebih muda dan lebih energik hanya mengingatkannya pada harga yang telah ia bayar. Kehidupan yang ia impikan kini berubah menjadi beban yang menjerat jiwanya. Ia memiliki segalanya, namun pada saat yang bersamaan, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Malam harinya, Dimas kembali terjaga dalam kegelapan, tubuhnya berkeringat dingin. Ada perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi bisa ia rasakan. Sesuatu yang ada di luar tubuhnya, di luar kendalinya, semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Setiap malam, ia terbangun dengan suara bisikan itu di kepalanya, seolah bayang-bayang kelam yang ia coba hindari kini menguasainya. Semuanya milik kami, Dimas. Suara itu bergema di dalam dirinya. Kamu sudah membuat pilihan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dimas berusaha mengabaikannya. Tetapi semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin suara itu membesar, semakin mendalam. Suara itu tidak hanya di kepalanya, tetapi kini ia bisa mendengarnya di setiap langkahnya, di setiap sudut rumahnya. Semua yang ia lihat dan rasakan seakan menjadi milik mereka. Ia tidak bisa melarikan diri dari suara itu, dari kekuatan itu. Suatu malam, Dimas memutuskan untuk kembali ke hutan tempat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan dan kebingungannya. Ia harus menghadapi apa yang telah ia lakukan, menghadapi kegelapan yang kini menguasai dirinya. Dengan langkah yang berat, ia meninggalkan rumah mewahnya dan menuju hutan meskipun ia tahu bahwa ia sedang menuju ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sesampainya di tempat itu, ia merasakan udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Hutan ini, yang dulu tampak biasa, kini terasa seperti dunia yang sangat asing. Pohon-pohon besar itu tampak lebih tinggi dan lebih menakutkan daripada yang ia ingat. Akar-akar pohon menjalar di tanah seperti tangan yang siap merenggut siapa saja yang mendekat. Di kejauhan, Dimas melihat pohon besar tempat ia pertama kali melakukan ritual itu. Semua kenangan tentang malam itu datang kembali. Kenangan tentang perjanjian gelap yang ia buat dengan sosok hitam. Di bawah cahaya bulan, pohon itu tampak semakin mengerikan. Dimas bisa merasakan perasaan yang sama, ketakutan yang tak bisa ia hindari. Namun ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Ia berjalan perlahan menuju pohon itu, perasaan yang sangat berat menghimpit dadanya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti langkah menuju kehancuran. Tetapi ia tidak bisa mundur lagi.
Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Saat ia tiba di depan pohon itu, sosok hitam muncul dari balik pohon. Kali ini, sosok itu lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Matanya yang merah menyala semakin tajam menatap Dimas, seakan menunggu sesuatu. "Kami menunggu kamu, Dimas." Suara itu terdengar lebih dalam dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. "Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Dimas merasa tubuhnya terhimpit oleh kata-kata itu. Ia ingin berlari, tetapi ia merasa terjebak. Kekayaan, jabatan, semuanya yang ia miliki kini terasa seperti belenggu yang mengikat jiwanya. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, yang telah ia korbankan. Sesuatu yang lebih berharga daripada semua yang ia capai. "Apa yang harus saya lakukan?" Dimas bertanya, suaranya penuh penyesalan. "Saya ingin mengakhiri semua ini. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi." Sosok hitam itu mendekat, dan Dimas merasa ada kekuatan yang menguasai tubuhnya. "Kamu sudah memilih jalan ini, Dimas?" Suara itu menjawab dengan suara yang lebih berat. "Semua yang kamu miliki, semuanya adalah milik kami sekarang. Kamu tidak bisa menghindari takdirmu. Kamu adalah bagian dari kami, dan kami akan mengingatmu selamanya." Dimas merasakan jiwanya semakin terperangkap, semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Semua yang ia impikan kini terasa hampa dan kosong. Semua yang ia capai telah menjadi ilusi yang menghancurkan hidupnya. Sosok hitam itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Dimas sendirian di tengah hutan. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang benar-benar hilang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi kembali. Semua yang ia impikan, kehidupan yang lebih baik, kekayaan, jabatan, ternyata hanya sebuah jebakan. Ia telah mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih menakutkan. Dengan perasaan yang semakin hampa, Dimas berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya. Namun, meskipun ia sudah kembali ke tempat yang dulu dianggapnya sebagai rumah, ia merasa tidak lagi berada di dunia yang sama. Semua yang ia miliki kini tampak seperti bayangan, dan ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap. Dunia yang tidak bisa ia hindari.